Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Akan sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Sudah ada siapa di sini? Ada Kang Iman. Nah, Kang Iman ini tentunya kita tanya seminggu terakhir kan sudah masuk ke Desa Dampingan baru. Nah, progresnya di sana sejauh mana? Apakah masih perkenalan ataukah sudah masuk dalam proses pendampingan? Selamat pagi Kang Iman. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kang Iman kemarin kan relo ke Kecamatan Baru. Nah, seminggu terakhir ini apa yang sudah istilahnya tindak lanjut yang sudah dilakukan Kang Iman? Apakah progres IDM di tempat baru juga sudah 100% bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perencanaan 2025 atau bagaimana? Monggo Kang Iman, kita sharing. Terima kasih Mbak Tias. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Mbak saya untuk perkembangan yang saya alami dengan menempati tempat yang baru itu menarik Mbak. Artinya kita bisa melihat sisi positif gitu ya, apa sih yang telah dilakukan oleh rekan kita gitu ya, dan ada sisi yang kurang, tapi kita harus memasuki ruangan itu sendiri gitu kan. Dan kalau bahasanya orang Jawa itu di Banyumas ya udahlah, itu resiko dikukup diraup gitu ya. Nah, kita sudah berani masuk ke situ ya, kita selesaikan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang terakhir adalah saya semalam gitu ya ikut hadir ya, memang begitulah suasananya desa gitu ya. Selesai jam berapa, jam 22.30 ya, akhirnya kan jadi nambah itu kan, nambah di kegiatan kita gitu. Tapi terlepas dari itu, memang ada yang menarik semalam itu bagaimana peran kepala desa gitu ya, peran daripada BPD dan perangkat desa
apalagi adalah stakeholder terpenting gitu ya di dalam proses pembangunan di desa gitu ya. Dan semalam juga ada beberapa hal yang mesti kita catat. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan lebih dekat itu, karena kita udah hampir berapa ya, udah 8 tahun ya, 8 tahun kehadiran daripada pendamping desa, itu adalah bagaimana kita memberikan pemahaman gitu ya. Kalau aturan ya memang seperti itu aturan, tapi bagaimana pemahaman yang kita miliki gitu ya, pemahaman yang diterima oleh desa itu betul-betul bahwa desa ya pemahamannya seperti itu, dan kita memang kewajibannya adalah memberikan pemahaman adalah edukasinya gitu ya. Hingga di sini gitu ya, kami kalau dasarnya IDM itu memang ada desa maju sama desa berkembang, satunya adalah desa desa mandiri. Tapi yang satu adalah apa sih yang harus kita lakukan gitu secara umum gitu ya, misalnya desa berkembang menuju ke desa maju gitu kan. Nah ini kan perlu ada sebuah tindak lanjut gitu, kita harus memahami profilnya. Maka saya mohon izin ya Mbak Tessa, kita mengurainya panjang gitu ya. Di dalam meningkatkan satu desa berkembang misalnya ke desa maju gitu ya, berdasarkan indeks desa membangun gitu ya, ataupun nanti dari desa maju ke desa mandiri gitu. Dari data-data itu apa sih yang harus untuk langkah-langkah untuk meningkatkan status desa berkembang ke desa maju? Yang pertama adalah memahami profil desa berkembang. Nah, desa berkembang itu kan yang kita kita paham bareng-bareng gitu kan. Ini kan ada sebuah mungkin kesimpulan gitu ya. Itu memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan kita pasti gitu ya. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya belum optimal. Nah ini, kalau udah kita bicara pengelolaan sumber daya yang belum optimal, maka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini harus betul-betul digali sangat mendasar gitu ya. Terus kita ketahui kita memiliki indeks desa untuk rentang desa pertama itu 0,599, dan nanti yang maju itu kan sekitar 0,77, maka kita punya rentangnya untuk mencapai ke arah situ itu. Terus untuk desa maju itu memiliki potensi sumber daya sosial sama lah ya, soal ekonomi dan ekologi. Nah di sini kalau desa maju itu mampu mengelola gitu ya. Kita sudah mulai berpikir yang tadi berkembang itu belum mampu, tapi kalau udah ke maju itu sudah mulai mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan secara masyarakat. Tapi kalau tadi sumberdan di desa berkembang itu adalah memahami aja belum gitu kan. Nah ini kan jadi tugasnya kita gitu. Jadi jangan sampai kita bicara di desa A gitu, desanya berkembang, kita membicarakannya adalah seakan-akan itu desanya itu desa maju. Lo tidak akan ngena gitu. Untuk desa maju juga memiliki kualitas hidup manusia yang baik gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah memiliki gitu ya, atau kualitas hidup manusia yang baik terus telah ada sebuah upaya gitu ya untuk menanggulangi kemiskinan. Nah dari sini kan sudah ada ininya profilnya udah kebaca. Kalau tadi berkembang gitu ya, memahami aja belum gitu ya, ngerti aja belum. Pokoknya yang penting ya itulah potensinya, tapi belum bisa kebaca gitu ya. Nah makanya kita sebagai pendamping harus masuk ke arah situ gitu. Nah untuk meningkatkan skor IDM tentunya kita kan udah ada rekomendasi, tapi secara umum adalah pertama itu meningkatkan ketahanan sosial, itu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Nah ini kan kebutuhan dasar manusia gitu kan, adanya perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, terus yang ketiga membangun tata kelola desa yang baik dan akuntabel. Nah berikutnya adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, mengembangkan potensi ekonomi desa. Kita harus bisa memotret gitu ya, apa sih kekuatannya desa itu sendiri. Terus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Kalau kita bicara tentang SDGs ya berarti di satu SDGs 2 gitu kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Berikutnya adalah membangun infrastruktur ekonomi desa. Nah, ketika kita bicara tentang infrastruktur ekonomi desa,
maka tentunya kita sudah tahu gitu ya, oh kekuatan desa ini, karena saya tanya gitu ya, sama juga tanya Bapak ini desanya tipologinya apa gitu ya. Nah, tipologinya adalah pertanian, maka kehadiran dana desa itu harus disesuaikan dengan tipologi desanya gitu ya. Karena apa, lebih enak itu menguatkan daripada kita membuat apa namanya keinginan yang kondisinya misalnya enggak lah aku pinginnya yang seperti desa lain, nggak bisa. Karena apa, tipe geografi, tipe apa namanya media sosial yang ada di situ sangat berbeda gitu. Nah, untuk meningkatkan ketahanan ekologi, maka apa yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan. Kalau kita bicara berkelanjutan di semalam gitu ya saya menyampaikan, kalau misalnya di daerah tipologinya pertanian ada ketahanan pangan. Kalau desa itu membangun JUT-nya itu berdampak tidak gitu, berkelanjutan tidak gitu. Artinya di sini adalah sebelum adanya pembangunan JUT tentunya ada sebuah analisis berapa sih kekuatan yang dihasilkan, misalnya panennya berapa kali gitu ya. Terus di dalam panen itu sampai ke tempat market gitu, penjualan itu apakah ada penambahan kosnya atau tidak gitu lah. Nanti kehadiran misalnya JUT di tengah-tengah pertanian gitu untuk memudahkan akses, apakah nanti akan terjadi lebih baik kualitasnya, baik itu khususnya adalah kuantitasnya itu meninggi gitu ya. Terus selanjutnya adalah untuk mampu mengatasi pencemaran lingkungan. Nah ini kalau di desa kan biasanya kalau membuang apa namanya sisa-sisa itu ya dari rumah tangga itu kan masih ke tanah gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah bagaimana kita mengedukasi gitu ya. Itu jangan sampai menjadi buangan yang terbuka gitu. Ya kita edukasi, kita berikan pemahaman bahwa itu akan berdampak gitu ya. Berdampak kemana? Ke pencemaran lingkungan. Kalau dibiarkan pasti akan membesar sehingga akan sulit untuk dihentikan gitu. Nah, ketiga adalah berdasar rekomendasi dari IDM, berarti pemerintah daerah memberikan dana desa gitu. Nah ini kan kaitannya dengan berapa sih alokasi dana desa dan alokasi sumber daya lainnya berdasarkan IDM. Nah itu kan kalau kita sudah bicara tentang kebutuhan apa sih, prioritas. Yang kedua adalah desa dengan IDM tinggi berhak mendapatkan prioritas dalam pembangunan desa. Nah, makanya sekarang kita lihat gitu ya, desa-desa yang sudah memiliki statusnya desa mandiri, betul akhirnya kan punya kesempatan untuk menggunakan contohnya 10% gitu ya. Nah, ini adalah bagian stimulan yang harus diterima gitu ya. Dan terakhir adanya pembinaan dan pendampingan desa dilakukan secara berjenjang, nah, sesuai dengan indeks desa membangun. Berarti di sini adalah kita para pendamping itu harus mampu membuat pemetaan gitu ya. Kalau desanya ini berkembang, mungkin akan lebih intens gitu cara berkomunikasinya sesuai dengan apa yang direkomendasikan dan juga apa yang tadi saya sampaikan di atas tentunya adalah sesuai dengan tipologinya gitu ya. Itu aja dulu Mbak ya. Terima kasih, saya kembali lagi. Luar biasa ini. Jadi pencermatannya lebih ke arah kenali potensi yang dimiliki oleh desa. Jadi kalau kita apa ya istilahnya pemberdayaan murni, ruhnya pemberdayaan ya harus mampu untuk kenali potensi desa, kita mendampingi, memfasilitasi dalam proses ini. Jadi luar biasa ini pemetaannya. Hafali, kenali masing-masing dari desa dampingan, setelah itu mari kita action. Seperti itu ya Kang. Baik, terima kasih banyak Kang Iman. Kalau boleh tahu progresnya IDM di tempat baru sudah selesai? Sudah selesai 100%. Wow, sudah bisa ditindaklanjuti nih. Jadi kalau boleh tahu juga ini penasaran Kang Iman. Jadi dari pergerakan IDM 2023 sama 2024, adakah kenaikan perkembangan desa yang cukup signifikan di tempat baru? Ada Mbak, kayak kemarin 8, sekarang 8 rumah, sekarang tinggal 4 gitu. Ya ini kan menjadi sebuah tantangan. Semalam juga saya di desa itu ada contoh desa Kedung Lor gitu. Saya juga melihat siangnya saya lihat gitu ya. Terus semalam ada undangan gitu ya. Saya juga lihat suasananya ternyata ya tidak jauh lah antara siang dan malam gitu. Berarti berarti ini bisa setidaknya, tapi satu belum bisa bermalam karena kan repot juga gitu kan pengen memahami itu kan perlu kita utuh karena apa
dampak-dampak sosialnya sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat itu ya. Apakah masyarakat itu tahu gitu ya tentang adanya sebuah pengukuran desa membangun itu, paham nggak sih gitu. Nah makanya semalam saya bicara dengan PND-nya gitu sama Pak Desa, mohon izin kami itu satu saat akan memberikan bagaimana sih desa itu cara membaca hasil rekomendasi itu sehingga dituangkan dalam bentuk action gitu ya. Actionnya kita bawa ke RKP gitu ya. RKP nanti bawa ke apa namanya musrenbang gitu ya, musyawarah desa gitu ya. Nanti terakhir adalah pada sebuah pengalokasian budgetingnya gitu. Nah di situ yang belum Mbak, karena baru 1 minggu ternyata ya kalau kita bikin gaspol ya gaspol lah, lari kencang kenapa tidak ya gitu aja sih. Karena apa, kehadiran kita pendamping udah dari 2016 gitu ya, terus kehadiran desa gitu sih, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kehadirannya tidak bisa memberikan perubahan ya buat ngapain gitu kan. Nah tentunya perubahan ini adalah harus ke perubahan yang produktif sama positif gitu ya, hingga dengan adanya penempatan lokasi baru gitu, jadi saya mengerti gitu, oh ternyata saya tadi itu kalau di kawasan Batu Ati itu kan di bawah gunung gitu kan, jadi lumayan Mbak, dulu penyusuan 2 tahun juga saya sering apa namanya kesehatannya nggak oke, tapi sekarang kita balik ke arah selatan, daerahnya panas gitu, kok beda ya rasanya gitu, tapi ya sebetulnya enak lah. Makasih Mbak Ties. Iya, Kang, ini ada yang bertanya di meeting chat, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan Monev DD untuk menginput by name by address-nya KPM itu apakah kepala keluarga ataukah yang menerima manfaat. Nah ini monggo Kang. Kalau kita di Perkades itu kan kalau KPM keluarga penerima manfaat gitu kan, ya udah kita sesuaikan aja dengan di Perkadesnya. Tentang nanti siapa yang menerima di lapangan itu kan masih dalam bingkai satu keluarga ya selesai. Gitu ya. Oke, jadi terjawab ya Pak Mursid keterkaitan dengan penginputan by name by address KPM, apakah kepala keluarga yang diinput tadi sudah disampaikan sesuai dengan Perkades. Jadi ada surat keputusan kepala desa terkait dengan penerima KPM BLT dana desa, dan itu yang diinput di Monev DD-nya. Terima kasih Kang Iman, sukses baru ya, kita tunggu informasi dan ilmu-ilmu selanjutnya. Kang Iman bisa gabung lagi ya. Terima kasih Mbak, saya mohon izin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Diparudi dan sedikit memberikan solusi apa yang ditanyakan oleh saudara saya Om Gamal gitu ya. Apa yang dilakukan praktik baik oleh desa dampingan saya yang dulu di Batu Ati seperti ini ya. Mohon izin ya Mbak Tia, saya sharekan. Oke. Nah ini adalah bagian kami itu di dalam pendampingan untuk proses fasilitasi dan penguatan data-data yang dibutuhkan oleh desa. Hanya desa itu beraksen gitu ya untuk mengetahui gitu ya sebetulnya itu yang memiliki data BPJS gitu ya bagi warga desa ini contohnya adalah Desa Pamijan, yang namanya IDM itu kan memotret di tahun yang lalu itu kan N-1-nya. Berarti kalau NJM 2024 ya berarti 23 gitu. Ini yang harus garis bawahi bersama-sama kan sebetulnya itu pemahamannya harus benar gitu ya. Kalau pemahamannya salah ya otomatis banyak sekali pengisiannya itu menjadi anomali. Nah, ini adalah keinginan pemerintah Desa Pamijan untuk meminta berapa sih jumlah warganya yang memiliki BPJS gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang yang penduduk pun sama dilakukan hal yang sama gitu ya. Ini adalah untuk rekapan gitu ya, rekapan data kependudukan. Nah, ini mintanya adalah per 31 Desember 2023. Sehingga pada saat kita memasukkan datanya kalau udah selaras pemahamannya sama, makanya akan memudahkan gitu ya. Dan ini adalah contoh yang diberikan jawaban oleh BPJS gitu ya. Nanti saya sharekan seperti apa sih BPJS itu menjawabnya. Mohon izin Mbak Tias untuk menjawab tadi suratnya dari desa gitu ya. Keluarnya datanya seperti ini Mbak Tias.
Jadi hal-hal semacam ini kan memang tugas bagi kita pendamping harus piawai dalam tadi bahasanya adalah memitrakan gitu ya. Data ini kita tidak ada gitu ya. Ternyata kita lebih mencari data yang lebih valid, yang bisa lebih memvalidkan atau menguatkan data yang akan dimasukkan di IDM gitu ya. Karena kalau kita lihat di data SDG tentang kepesertaan BPJS saja kita susah sekali itu kan, ditanya di kuesioner individu apakah memiliki BPJS atau tidak gitu. Tapi dengan cara IDM seperti ini tentunya nanti kalau desa ingin memvalidasikan kembali, itu pasti ada proses-proses berikutnya, yaitu sampai ke nama gitu ya, BPJS-nya jenisnya apa, itu kan sampai di IDM kan seperti itu. Sehingga contohnya adalah di Desa Pamijan tadi udah berkirim surat gitu ya kepada BPJS, maka di sini jawabannya seperti ini. Ini adalah contoh, dan alhamdulillah oleh teman-teman saya di PD di kecamatan lain yang ingin menguatkan datanya itu memiliki kualitas data yang bagus, maka mereka itu berikhtiar ke arah sini, dan tentunya ini akan menjadi bagian saya karena nanti tahun ini adalah bergeser ke kecamatan yang lain. Ini pun saya akan melakukan hal yang sama, karena desa itu ya harus diberikan solusinya gitu ya, agar data-data yang beliau itu unggah di dalam suatu pendataan, misalnya di data IDM ataupun nanti data-data yang lain sesuai dengan aplikasinya yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik kementerian ataupun lembaga atau badan, menjadi lebih valid. Karena kan ada badan, lembaga atau kementerian yang konsen terhadap hal-hal tertentu. Contoh tadi ya adanya BPS gitu ya, terus ini BPJS, terus kependudukan ke Dukcapil kan. Seperti itu Mbak Tias, sekali lagi. Baik, ini luar biasa ya, artinya memang ketika proses pendampingan di tingkat desa itu kan ranahnya PLD. Ketika PLD juga sudah mengarahkan ke desa kan pasti bertanya, ini data yang kita input mulai data tahun berapa, kemudian dari mana asalnya dan lain sebagainya, tentunya PLD juga sudah mengarahkan. Nah, di tingkat kecamatan pun juga sudah diverifikasi, harus diverifikasi oleh PD di tingkat kecamatan. Nah, itu juga harus cross check. Apakah ada yang berada dari tingkat desa sudah sesuai dengan, tentunya banyak hal yang perlu disinkronkan, dan ini salah satu caranya adalah bersinergi dan bagaimana kita melaksanakan proses pendampingan dengan kemitraan di lintas sektor yang untuk mendapatkan hasil data yang valid. Baik, terima kasih Kang Iman, ini luar biasa, bisa sampai jumpa, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya yang ini ya Pak ya, yang saya kirimkan ke Pak Ridwan contoh ya, ini kan bagian bagaimana dengan keterbatasan yang kita miliki untuk mencoba lah ya, untuk membaca apa sih tindak lanjutnya hasil indeks desa jika desanya harusnya maju gitu kan ya. Untuk pertanyaan pembangunan kan saya ngambilnya adalah Permendes 21 tahun 2020 gitu ya. Nah, di sini adalah penetapan desanya desa maju ya, desa secara resmi dinyatakan oleh desa maju ya, menurut Kemendes gitu kan. Nanti kan tanggal 10 Juli ya Pak ya. Ya, itu secara nasional gitu ya. Terus pengumuman status desa kepada masyarakat luas. Makanya forumnya adalah dengan Musdes gitu kan. Nah, kan apa ya, penting itu kan, biar masyarakat juga, oh desa saya maju, oh desa saya mandiri, apa sih yang dilakukan. Nah, kalau hanya berpikir per parsial, per kamar, oh ini kamarnya BPD, kalau BPD nggak ketemu Pak. Tapi kalau ada sebuah musyawarah desa gitu, masyarakat juga tahu, oh desanya, yo ternyata kurangnya ini yang harus kita lakukan di tahun 2025 gitu kan. Nah, kalau jadi semua ke RPJM ya bisa sana. Yang kedua adalah yang dilakukan kedua adalah penguatan kapasitas desa, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Nah, makanya yang selama ini saya lakuin gitu adalah kalau ada sebuah regulasi ataupun ada program dari pemerintah khususnya Kementerian Desa, maka yang harus saya lakukan biasanya adalah saya menyusun gitu
menyusun, mengumpulkan beberapa literasi yang bisa mendorong ke arah itu gitu ya, sehingga dibuatlah contohnya misalnya presentasi atau apa gitu ya, sehingga desa itu mudah mencerna gitu kan. Nah, sehingga dari situ kita lakukan, minta Pak Kades ada sosialisasi lah pesertanya ini gitu. Nah, dari situ akhirnya kan enak gitu kan. Nah, yang kedua adalah memperkuat kelembagaan desa termasuk BUMDes. Nah, ini kalau yang desa maju tinggal dilihat tempatnya Pak itu udah ada BUMDesnya kan? Sudah. Ah, sudah. Nah, berarti tinggal kita fokus gitu ya. Kalau desa maju itu kan sebetulnya desanya udah tahu ada potensi, tinggal dikembangkan. Jadi ada pengembangan ekonominya gitu Pak. Nah, salah satunya adalah lembaganya ke BUMDes. Apa sih yang kurang gitu ya? Apa sih yang harus dikuatkan gitu? Mungkin dengan tata kelola keuangannya belum fix, mungkin ada revitalisasi pengurus BUMDesnya dan mungkin daya mundurkan diri atau apa, ya kita kasih solusi gitu kan. Terus adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, contohnya apa? Ya kalau kita ada Musrenbangdes, Musdes, ya kita dorong, apalagi sebagai pendamping mendorong gitu ya, melalui intervensi Pak. Kalau Musdes ini yang diundang ini gitu, Pak Kades, BPD, ini kan mau Musdes, iya. Tolong deh yang diundang ini gitu. Jadi ya jadi apa namanya, pendamping jangan begitu pasif gitu ya. Kalau pasif lah yang penting kan musik yang biasa saja. Kita bukan masalah biasa saja, tapi siapa sih materi yang akan diberikan, terus nanti efeknya seperti apa gitu. Seperti yang disampaikan Pak Dipanudi itu kan, kita juga harus memiliki impaknya, dampaknya gitu. Musik ini dampaknya ke siapa sih gitu ya, apa yang harus dilakukan, apakah harus ada controlling gitu ya. Sehingga biasanya yang saya sarankan adalah Binwas wajib diundang gitu ya, entah camat nantinya hadir atau tidak, karena bagaimanapun beliau adalah pembina dan pengawasan penguasa wilayah di satu kecamatan gitu, harus tahu geraknya, napasnya pembangunan di desa di seluruh kecamatan sendiri gitu. Yang ketiga adalah pengembangan dan inovasi, yaitu merumuskan strategi dan program pembangunan desa yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Nah, kadang-kadang kan tahu tipologinya apa Pak pertanian gitu, tetapi strategi dan inovasinya tidak menuju ke pertanian, malah seakan-akan itu ingin membalikan desa aja boleh kok dan desa buat ini, kenapa kita enggak? Ya kita bukan masalah boleh tidaknya, tapi kita pendamping harus mendorong. BPD juga harus mendorong, ini loh relevannya desa kita, coba buka di Siskudesnya itu tipologinya desa apa pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lainnya gitu. Nah itu menjadi pengakuan, karena tipologi desa itu kan ada rumus sendiri pendatanya di FDSKL itu kan dari Kemendagri. Nah kita ya harus ngerti ke arah sana gitu kan. Terus memperkuat udah, terus berikutnya dari pengembangan inovasi adalah mengembangkan potensi desa secara optimal, termasuk sumber daya alam, ekonomi, dan sosial budaya. Seperti kemarin Pak, saya kunjungan apa kan Desa Sawangan Wetan, itu desa berbatasan dengan hutan desa, itu ada kita 200 hektar itu. Saya tanya ini potensinya apa, kan saya orang baru sih Pak, itu kan saya harus butuh data di lapangan juga gitu. Oh desanya sekian hektar hutan gitu. Oke, terus ada lagi enggak, terus pinginnya gimana? Ya kami pingin masyarakat itu kondisi kayak gini ada sebuah income lah, kita BUMDes jalan, oke jalan, terus perputaran uangnya jalan-jalan. Nah tapi kan tidak cukup simpan pinjam, tapi ini harus memberdayakan. Oke, nah itu berkeinginan gitu, dimana kalau misalnya ke depan tanah-tanah yang di pinggiran desa itu berbatasan langsung dengan pemukiman, bisa nggak dari desa masuk ke bisa gitu kan, tinggal apa yang diinginkan. Ini kan untuk pengembangan potensi kan, ya udah apa yang kita laksanakan. Oh pengennya ke begini, oke nanti kita sandingkan dengan penyuluh perhutanan gitu kan, terus apa yang mau ditanam, tanamnya apa, terus kedepannya bagaimana. Saya kemarin sampai nanya ke arah itu gitu. Terus adalah tiga adalah melakukan inovasi dan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan publik gitu. Nah sekarang zamannya smartphone gitu ya harus menuju ke smart people gitu kan. Nah, masa ya sekarang
udah apa-apa Android gitu ya, laporan harus speknya sekian, ya otomatis di dalam pelayanan kita udah mulai ke SPBE gitu ya, berbasis apa namanya elektronik gitu. Ya pelan-pelan ya gitu ya, mungkin pelayanan dengan cara ada informasi lah lewatnya website atau dan lainnya. Terus keempat, kerjasama dan kolaborasi itu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah ini kan harus menyandingkan. Karena saya yakin gitu ya, di situ pasti ada peran pendamping gitu ya. Peran pendamping adalah contoh yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Nggak apa-apa Pak kalau di sini pengen mengembangkan apa namanya itu pohon apa itu yang bahan baku sapu itu Pak. Kayak apa namanya lupa saya kemarin. Eh, nggak apa-apa nanti kita kembangkan, nanti saya akan mencarikan jejaring gimana agar produknya ini tidak numpuk gitu ya, karena kemarin udah pernah dicoba di sebelum zamannya COVID pernah itu ternyata mentok pada saat pemasaran ini gimana gitu barang. Oke lah, nah, kita kan punya media gitu kan, nah, medianya kita aktifin, ada website, ada IG gitu ya, ada Facebook, gitu, ada TikTok gitu. Nah, nanti tinggal nanti biasanya di tingkat kabupaten ada gelar expo gitu. Nanti mungkin ada dukungan dari OPD, dari dinas ini dari sini ya. Kemarin saya udah mulai memetakan ke arah situ gitu ya. Terus adalah berbagai pengalaman dan praktik terbaik dengan desa lain. Nah ini yang karena kan kemarin juga berkeinginan, Mas misalnya saya ke sini desa ini di mana, desa Karangreja, orang mana, Cilacap atau Purbalingga Mas. Oke, nah ini kan pengen langsung melihat prosesnya pembuatan sapu itu kayak apa prosesnya sehingga produknya yang memenuhi standar seperti apa. Ini kan kita harus kesempatan karena dari desa itu pasti ada sebuah keinginan gitu ya, masyarakatnya di desa itu adalah lebih sejahtera gitu kan. Yang berikutnya ada berpartisipasi aktif dalam jaringan desa maju gitu. Kadang-kadang grup ikut grup ya, namanya WA grup ataupun misalnya ada kegiatan seminar, kegiatan apa ya, itu haknya desa untuk mengikut kegiatan itu ya kita dorong gitu kan. Terakhir adalah adanya apa namanya monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa secara berkala. Kita sebagai pendamping kita lakukan monitoring gitu ya. Nah nanti pada saatnya biasanya Binwas itu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah sebelum ke sana tentunya mereka punya apa sih yang harus dimonitor, apa yang harus dievaluasi, sehingga akan memberikan apa namanya feedbacknya, bisa akan menindaklanjuti hal tersebut. Paling sih seperti itu ya, Pak Ridwan. Nanti tinggal dikolaborasikan lah ya gitu. Makasih Pak Ridwan. Iya Kang Iman. Artinya inilah kesyukuran saya ikut bergabung di Ruang Cakap SDGs Desa karena berkaitan dengan